Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya, Indah Rastika Sari. Di program Suara Dewan kali ini, kita akan membahas terkait dengan anggota Dewan, kinerja-kinerjanya. Dan kali ini kita sudah berada di ruang kerja dari Wakil Ketua DPRA, yaitu Bapak Safarudin. Assalamualaikum, Pak Safar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Indah, terima kasih sudah hadir. Banyak. Terima kasih juga sudah disampaikan. Iya, terima kasih Mbak Indah, sudah ketemu lagi. Alhamdulillah. Pak, sehat ya Pak? Sehat alhamdulillah Mbak Indah. Alhamdulillah. Sibuk banget Pak, akhirnya padat sekali sepertinya. Ya, semenjak kepala daerah kita sudah selesai ya, hasil pemilu kada 2017-2022, kita sekarang dipimpin oleh seorang penjabat Gubernur Aceh, Pak Ahmad Marzuki. Memang sepertinya diajak lari nih DPR Aceh dalam hal pembahasan anggaran untuk menekan angka realisasi. Tadinya jalan ya Pak, sekarang ya sedang lari nih, saya lihat bukan jalan lagi, sudah lari. Oke, sekarang lebih lari. Ya, kalau kita nggak betul-betul nyaingi, nampak sekali nanti, apalagi beliau kan bukan putra daerah ya. Kita jangan mempermalukan diri sendiri juga gitu ya. Artinya rakyat Aceh menginginkan percepatan terhadap pertumbuhan ekonomi yang didengungkan oleh beliau di selama beliau menjabat ini bisa kita dukung oleh DPR. Udah dapat ya Pak? Usulannya sudah diberikan ya? Ritmenya dalam APBA 2023 itu memang RKPA-nya di kepemimpinan Pak Nova kemarin ya, selesai. Dan hari ini sudah KPAS, tentu sudah dengan rasionalisasi keinginan Pak Gubernur Pak Ahmad Marzuki kepada DPR Aceh, sudah kita terima. Nah, ini sedang jalan untuk kita lakukan pembahasan kebijakan umum anggarannya. Belum ke taraf PPAS. Berarti masih kebijakan umum. Tapi sudah diterima. Nah, kita mau lihat karena semangatnya adalah ke pemberdayaan ekonomi. Kalau dibilang oleh Pak Gubernur agar uang APBA itu ngalir ke rakyat kecil. Jadi jangan mengedepankan nilai infrastruktur. Jadi tepat guna, tepat sasaran. Karena kejarnya adalah pertumbuhan ekonomi rakyat. Kemudian yang kedua pemberdayaan UMKM. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menekan angka kemiskinan. Itu menjadi semangat beliau. Infrastruktur juga ada poin-poinnya Pak ya. Dalam itu. Tapi sebelum ke sana Pak, kemudian yang perlu juga kita ketahui, belakang lagi sibuk Pak untuk 2022 ini. Ini kan sudah di pertengahan ya Pak? 2022 kami DPR alhamdulillah mungkin sedang mempersiapkan rotasi alat kelengkapan DPR Aceh. Jadi semua fraksi-fraksi sudah mengirimkan nama ke pimpinan, mungkin akan dibamuskan hari Senin untuk perubahan susunan AKD di DPR Aceh. Nah, pasti akan ada rotasi lah ya, dari setiap komisi pemimpinnya siapa kan. Nah, tapi itu sebenarnya semangatnya untuk membuat penyegaran saja. Penyegaran saja dan menunjukkan bahwa DPR Aceh satu jalan kesolidannya. Bukan ada sesuatu di balik itu ya Pak? Oh enggak, mudah-mudahan tidak. Saya yakin kebijaksanaannya itu. Baik Pak, kalau tadi kan sudah kita bicara tentang ini ya Pak ya, rotasi kemudian yang akan dibamuskan hari Senin. Nah, tapi selain itu Pak, apa kemudian yang sedang dikerjakan ini lagi dikebut-kebutnya Pak sekarang? Ya, yang pertama mengatur ritme semangatnya Pak penjabat gubernur kita ya. Dalam hal ini adalah menginginkan agar 2022 terjadi percepatan realisasi anggaran kita. Sehingga tidak menimbulkan silpa yang bengkak lagi seperti tahun 2021, 2020 yang lalu ya. Karena 3,9 terus kita silpanya sehingga dianggap ada yang keliru dan yang salah nih dalam tata pengelola pemerintah di Aceh. Nah, beliau menginginkan kita DPR, udah ayo bersama-sama bareng. Kalau selama ini dianggap bahwa DPR dengan pemerintah kadang-kadang tidak sejalan, nah ini sama beliau katakan bahwa saya yang penting DPR nyaman dan kita sama-sama membangun Aceh. Saya pikir semangatnya perlu kita dukung. Dengan Pak PJ komunikasi seperti apa? Alhamdulillah beliau dalam setiap waktu saya lihat ya, ini mungkin masuk ke hari ke-13 beliau. Selama ini dengan DPR selalu ada komunikasi. Mungkin hampir setiap hari mungkin Pak Ketua selalu diajak dalam kegiatan-kegiatan beliau. Maka kunjungan terakhir itu di Rumah Sakit Zainal Abidin, memantau bagaimana perkembangan rumah sakit terhadap fasilitas dan pelayanannya. Saya pikir ini kan sesuatu hal yang baru ya, bahwa DPR diajak berbarengan dengan pemerintah. Saya pikir inilah yang seharusnya diberikan kepada rakyat, dipertontonkan bahwa pemerintah dengan DPR itu sejalan dalam pembangunan Aceh. Itu juga diharapkan oleh masyarakat. Ya, bagaimana itu. Keharmonisan ini terus hangat. Itu penting. Menurut saya penting. Membangun Aceh ini tidak bisa sendiri. Tidak bisa juga saling dengan ego sektoralnya. Pemerintah satu sisi, DPR satu sisi. Jadi dua-duanya harus mengalir
karena untuk kebaikan rakyat Aceh. Baik, Saya pikir Pak. itu. Terus tadi percepatan Pak di Iya. 2020 ini harus jadi apa Pak yang lagi dikebut sangat Ya, kalau APBA 2023-nya ini kan kuahnya sudah, karena memang argonya takutnya nanti tidak terpenuhi, makanya kita selesaikan pembahasannya. Udah kita mulai udah 3 hari ini kan. Nah, barengan juga sekarang penyusunan RKPA untuk APBA perubahan 2022. Oke. Kan ini banyak kegiatan yang perlu digeser, yang membutuhkan kesepakatan bersama lagi, kesepakatan bersama dengan DPR Aceh dengan arahnya adalah PAPBA 2022. Nah, salah satunya juga semangatnya Pak Gubernur saya katakan di awal tadi bahwa untuk diarahkan pergeseran dan juga anggaran yang masih tersedia itu ke arah pemberdayaan ekonomi, sehingga beliau menginginkan tersentuhlah uang APBA itu mengalir kepada rakyat Aceh. Berarti ekonomi Bapak yang memang Beliau menekankan berulang-ulang pemberdayaan ekonomi, kemudian hadirnya dengan keharmonisan yang baik ini tentu akan terlihat. Beliau ingin menghadirkan banyak investasi besar, banyak investor yang sudah komunikasi dengan beliau. Mudah-mudahan ini jalan juga kita untuk menambah pendapatan asli daerah Aceh yang hari ini kita anggap kita tinggal sudah menerima 1% dana transfer dari DAU nasional. Otsus kita berkurang itu sampai ke 2027. Jadi mungkin ini jalan bagi beliau untuk memenuhi keinginan kebutuhan rakyat Aceh. Apalagi ranking kita kemiskinan. Walaupun ini Mbak Indah ya, kalau info terbarunya rilis BPS kita sudah turun digitnya 1% ya, tapi kita udah sedikit ini ya, artinya sudah ada ya kemarin APBA-nya sudah mulai mengarah ke pengentasan kemiskinan. Tapi ini masih PR banyak. Kenapa PR banyaknya? Kita masih nomor 6 nasional, nomor 1 di Sumatera. Cuma digitnya saja yang masih ini menjadi PR utama bagi kita. Tapi masih nomor 1 dan harapan kita tadi dengan kemudian program-program yang ada Pak ya, yang apalagi dengan Pak PJ dan DPR pastinya itu rapor kita bisa paling nggak bisa ini ya Pak. Ya, nggak usah muluk-muluk ya. Yang penting tidak banyak untuk membuat pencitraan secara politik. Kita ingin kerja. Dan alhamdulillah bagi saya pribadi sih sebagai pimpinan DPR, tentu kami teman-teman DPR ini merasa ada sesuatu warna baru dari pemimpin Aceh yang mau berkomunikasi terus menjalan dengan kolaborasi. Menurut saya memang sudah semangatnya untuk kolaborasi untuk pembangunan Aceh. Ya, itu juga yang diharapkan masyarakat. Pasti, Pak. pasti. Dan APB Otsus ya Pak, kita bicara Otsus bersama. Ya. Otsus kan untuk 2023 ini kan berkurang. Pasti. Itu Pak, jumlahnya kemudian yang kemudian diberikan itu yang diusulkan ada kemudian 9,6 triliun Bapak yang untuk 2023 dan anggaran belanja ini kalau kita kutip dari media mainstream ada sekitar 10,3 triliun. Artinya itu berkurang berapa persen Bapak misalkan dari? Ya kalau kita hitungnya kan begini saja, Undang-Undang Pemerintah Aceh nomor 11 itu Otsus kita selama 20 tahun ya. 15 tahun itu kita menikmati 2% dari DAU postur APBN kita ya. Kemudian 1%-nya kita nikmati. Mulai 2023 sampai 2027 itu tinggal 1% lagi. Kalau dulu angkanya 7 sampai dengan 9 triliun, mungkin ya setengah dari itu penerimaan kita. Jadi asumsi anggaran kita 2023 khususnya 1% itu ya angkanya ya lebih kurang hampir 4 triliun lagi yang kita dapatkan. Nah itu bayangkan PR kita yang ya dengan kondisi hari ini infrastruktur kita arahkan kemarin dalam anggaran yang hampir 98 triliun mengalir selama 15 tahun itu juga belum dianggap sebagai prestasi yang fundament gitu ya di pemerintah Aceh. Kemudian kita lihat juga rumah sakit regional itu menjadi cita-cita besar dari Pak Irwandi dan Pak Nova Iriansyah dalam pilkada. Tapi hari ini belum ada yang fungsional satupun. Jadi saya pikir ini PR ini juga PR yang harus kita selesaikan. Walaupun sebenarnya jangan bicara tanggung jawab lagi. Tapi kita anggap bahwa PR ini merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat, rentang kendali rumah sakit kalau seandainya ada yang fungsional di Barat Selatan 1, Pantai Timur Utara 1, sehingga rumah sakit yang lebih ini tidak menumpuk ketika juga pelayanannya juga akan semakin lebih baik gitu ya. Jadi terbantunya masyarakat, jaraknya itu sehingga secara ekonomi masyarakat juga bisa dibantu. Arahnya kemana Pak? Misalkan ke sana misalkan? Ya mungkin kita mengharapkan kemudian Pak Gubernur kan ya menitik beratkan ke agenda pemberdayaan ekonomi ya. Tapi juga harus kita akui bahwa memang ada kegiatan infrastruktur yang harus kita tuntaskan juga. Yang salah satunya yang saya katakan tadi rumah sakit regional 5. Minimal ada 2 lah yang bisa fungsional di masanya beliau sehingga anggarannya bisa kita support juga infrastruktur ke arah itu.
Nah, kita juga ada kegiatan multi-years jalan itu dengan 12 ruas itu. Nah, kalau kita lihat kan banyak juga kegiatan yang saya lihat kita nggak tahu lah volume kegiatan yang dilaksanakan itu masih jauh dari harapan. Ini juga menjadi PR besar bagi kita. Sehingga uang yang 2,7 triliun kemarin yang disahkan bersama dengan MOU ini tidak tercapai dengan keinginan besar dalam ruang publik gitu yang diinginkan oleh masyarakat Aceh. Saya pikir itu Mbak yang menjadi PR besar selama kita nanti bersama penjabat Gubernur Aceh itu. Kemudian ya harapan lagi Mbak Indah kalau menurut saya ya jangan kita berpaku juga dengan penerimaan 1% lagi ini gitu ya. Ya harus ada keinginan besar kita menadvokasi agar 2023 tetap 2%. Caranya adalah revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh yang hari ini sedang kita siapkan naskah akademiknya agar diperjuangkan di Badan Legislasi DPR RI. Ikhtiarnya udah sampai mana berarti Pak? Ikhtiarnya masih ini tim advokasinya sedang digodok ya, mudah-mudahan dalam beberapa hari mungkin dan minggu ke depan nih sudah ada mungkin rapat perdananya di DPR Aceh melakukan daftar inventarisasi masalah apa yang harus direvisi, semangatnya apa, di salah satunya mungkin adalah dana otsus agar dipertahankan permanen 2%-nya gitu ya. Sejalan dengan itu Pak, misalkan sering juga kita misalkan di media-media mainstream kita sering beberapa anggota yang menggaungkan itu misalkan di pusat. Tapi Pak selain kemudian kita akan 1% lah katakan. Jadi selain ikhtiar kita tadi, tapi yang hal lain Pak yang bisa dikembangkan misalkan dari sektor ekonomi, bagaimana komunikasinya Pak? Hal lain menurut saya kita kan kemarin sudah mendapatkan penerimaan dividen ya dari blok migas baru kita ya, yang kepemilikannya dikelola oleh pemerintah Aceh, oleh Pema. Kita punya sumur baru terhadap gas yang pendapatan kita akan bertambah. Tapi tidak cukup di situ Mbak Indah. Ya ini kan perlu juga dalam pengawasan DPR juga saat blok B itu. Nah ada sumur-sumur yang sekarang kita udah mulai tahu nih, media-media sudah tangkap nih. Ada yang di Melabuh segala macam. Ini kan kita lihat apakah ini potensi ya. Ini harus hati-hati juga kita kan. Apakah ini sumber pendapatan yang bisa kita gali atau ini baru terlalu muda untuk membicarakan investasi di dalam itu gitu. Nah menurut saya itu. Kemudian seperti keinginan Pak PJ Gubernur, yang penting Aceh aman dulu katanya. Yang penting Aceh itu aman dalam hal tata laksana birokrasinya jalan, komunikasinya baik. Nah, saya izinkan berjuang ke kementerian, berjuang ke pemerintah Republik Indonesia sebagai penjabat gubernur, juga menghadirkan para investor-investor yang mau menanamkan modalnya. Sehingga salah satunya tujuan adalah untuk percepatan dan pertumbuhan ekonomi di Aceh. Itu menurut saya usaha yang harus kita dukung. Bagi kita DPR Aceh asalkan, ya ini kan, asalkan menurut saya nilainya investasi itu sangat mempengaruhi terhadap pendapatan dan pertumbuhan ekonomi harus kita dukung. Nah, tapi sekali lagi asalkan apa? Asalkan sesuai dengan kearifan dan nilai-nilai syariat Islam yang sedang kita jalankan sebagai komitmen jalan hidup kita di Aceh. Menurut saya itu. Jelas ya Pak. Ya. Balik ke bagaimana konteks keacehan. Iya, jangan lupa investasi ya bicara pariwisata misalnya ya. Jangan nanti pariwisatanya ya sama dengan nilai-nilai yang ada di daerah lain di Republik ini. Kita tetap menjaga soal kearifan lokal dan bagaimana penanaman nilai syariat Islam sebagai jalan hidup kita itu menjadi hal yang nomor satu. Nggak bisa tawar-menawar untuk itu. Investasi oke, ayo welcome. Tapi batasannya ini, yaitu. Catatannya jelas. PR kita banyak Pak tadi kalau yang Bapak sebutkan. Itu mungkin baru beberapa di antara yang lainnya misalkan. Komunikasi dengan SKPA gimana Pak? Dengan eksekutif misalkan untuk PR-PR tadi misalkan multi years. Ya, tadi Pak dan lainnya. Mbak Indah dan teman-teman media mungkin selalu menangkap lah ya. Selama ini komunikasi DPR dengan para SKPA itu agak sulit ya. Agak sulit ya karena mungkin ya kembali lagi leader ke pemerintahan itu kan gayanya berbeda-beda gitu. Nah sekarang kita dapat penjabat gubernur yang ya pokok sama DPR tuh harus baik, sama DPR tuh harus komunikasi kalian semuanya gitu. Jadi mereka kan dengan segianya ya harus ikut dengan arahan pimpinan gitu ya. Nah di samping itu memang ada teriakan dan suara-suara juga. Suara-suaranya apa? Ya sekdanya digantilah katanya gitu kan. Kalau kita melihat memang kekakuan dan cara komunikasi Pak Sekda harus kita akui ya. Pak Sekda ini kan agak sedikit kurang komunikatif lah ya cara berkomunikasi dengan kami ini di DPR Aceh.
Tapi sekali lagi banyak juga yang bilang Pak Sekda ini kalau udah kerja itu kayak robot, nggak ada letihnya gitu kan. Ada satu sisi persoalan komunikasi, soal kerja. Nah, kalau soal kerja tentu bagi kami melihat juga kerjanya seperti robot, maksudnya seperti apa? Apakah kerjanya itu efektif, efisien, menggambarkan kewibawaan pemerintahan, atau malah menjebak para bawahan untuk kaku juga seperti beliau. Sehingga ya yang penting asal senang saja dulu, penting lapor aja yang baiknya dulu. Padahal ya dalam hati juga menolak dan artinya membangkang terhadap kebijakan itu. Ini suara kami di DPR ya. Tapi kembali lagi lah Pak Gubernurnya ya, kalau Pak Sekdanya dianggap ya orang yang bisa diajak untuk terus menjalankan roda pemerintahan bersama beliau, ya kami kan tidak bisa, itu kan normatif ya. Bagi kami di wilayah politik tidak masuk untuk itu kewajiban, itu adalah ranahnya beliau sebagai instrumen yang beliau punya sebagai pelaksana harian di tata kelola pemerintahan di Aceh ini. Itu Mbak. Berarti DPR apa mendukung juga Pak Sekda untuk diganti? Kalau itu suaranya udah lama Mbak, kalau bisa diganti cepat kalau kami begitu. Tapi sekali lagi yang katakan kita objektif karena itu ranahnya birokrasi. Itu kan ada undang-undang ASN, ya ada tata laksana atau mekanisme yang dijalani juga. Tapi kan kami sudah sampaikan ini kalau Pak Sekdanya, misalnya begini, kasih pilihan tetap Pak Sekda ini, tapi caranya berubah, dia sudah agak komunikatif, nah itu bisa saja kan, tergantung pemimpinnya. Tapi kalau seandainya kaku, kayak batu, nggak mau dengar, tangan besi, ya ini kan ngajak berantem lagi, kan susah dengan DPR gitu. Gitu Mbak. Pasti dengan kondisi yang ada Pak, masyarakat juga mengharapkan iya. Ini udah harus selesai kondisi yang ada. Baik Pak, kita istirahat sebentar, mengusahakan koalisi yang satu ini. Anda masih menyaksikan Suara Dewan Aceh TV pemirsa, dan kita masih di ruangan Pak Safar, Wakil Ketua DPR Aceh. Dan tadi kita sudah banyak membahas misalkan bagaimana kemudian PR-PR yang kemudian masih terus dikejar untuk selesai, dan APBN 2023 Pak ya. Ada kemudian porsi-porsi 4 porsi. Misalkan kita baca ekonomi yang pertama, infrastruktur, bagaimana kemudian SDM juga yang tidak luput dari situ. Tapi sebelum ke sana Bapak, bagaimana kemudian percepatan tadi yang sudah dilakukan dari kondisi 2022 ini Bapak untuk terus mengejar? Ya, kalau saya katakan bahwa PBA 2022 memang semangatnya Pak Penjabat Gubernur kan, apa yang disampaikannya ke Pak Ketua DPR ya, ketika di sela-sela waktu beliau berbincang-bincang, semangatnya jangan silpa lah kita tahun ini kalau bisa habisin sehabis-habisnya supaya nanti saya ngelobinya ke pusat, Aceh ini perlu terus uang gitu. Tapi kalau seandainya saya minta di sana, yang ada aja belum selesai. Itu ibaratnya bahasa yang tersirat yang digambarkan oleh Pak Penjabat Gubernur kepada Pak Ketua DPR dalam sela-sela mereka berkomunikasi. Nah, artinya itu yang kami dapatkan sinyal itu, sehingga 2022 kita cepatkanlah untuk PAPBA 2022 agar kita tahu mana kita bisa geser anggaran. Nah, tentu kemarin semangatnya dalam hal pemberdayaan ekonomi, penguatan UMKM, kemudian tersentuhnya bidang-bidang yang bisa menekan angka kemiskinan, itu menjadi hal yang paling kita kejar. Mana postur-postur anggaran yang bisa kita arahkan ke sana. Tapi juga tidak melupakan semangat kita bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia Aceh, dalam hal ini amanat regulasi di Dinas Pendidikan dan Kesehatan juga. Mutu dari kesehatan kita, pelayanan, gizi, ini juga menjadi hal yang menarik juga. Kenapa? Karena stunting kita juga angkanya cukup tinggi, ya, cukup tinggi sekali. Ini juga menjadi perhatian pemerintah. Jadi masyarakat kita juga menunggu apa sentuhan dan perhatian pemerintah di bidang itu. Menurut saya itu Mbak yang sekarang kami kejar di DPR Aceh dengan Bapeda yang lead di RKPA-nya, Rencana Kerja Pembangunan Aceh Perubahan itu, untuk segera dilakukan agar kita cepatkan untuk ketok palunya agar anggarannya bisa dieksekusi. Berarti belum sampai ke sana ya Pak? Belum. Untuk kesehatan tadi Bapak, ya. Banyak kemudian PR-PR yang difokuskan. Apalagi Bapak yang sedang dikejar untuk itu? Ya, kalau kesehatan jelas ya, mungkin isu-isu belakangan ini kadang-kadang kesehatan juga dihadap-hadapkan dengan peluang, misalnya legalisasi ganja misalnya.
Ini kan di bidang kesehatan dianggap legalisasi ganja untuk kebutuhan medis itu sekarang sangat sangat dimeriahkan dengan opini-opini bahwa ganja ini punya manfaat yang luar biasa. Ini persentase manfaatnya jauh besar sekali ketimbang mudaratnya. Sekali lagi ya, namanya narkotika ini juga harus hati-hati ya dalam pengendalian, melegalisasi dalam bentuk ya, harapannya adalah soal legalisasi untuk kepentingan medis, itu juga jangan salah untuk pengambilan kebijaksanaannya. Kenapa? Narkotika ganja ini masih dianggap golongan yang dianggap ini masih berbahaya, apalagi. Nah ini saya katakan, makanya saya mengarahkan ke sana kalimatnya. Makanya saya katakan legalisasi yang kebutuhan medis ini kan dengan otomatis, ini kan secara hukum sudah ditolak. Nah semangatnya mungkin pasti ada upaya-upaya lain lah kan dilakukan oleh para teman-teman yang hari ini menganggap ini peluang nih, apalagi Aceh kalau soal ganja, ini tanah yang paling subur. Tanah yang paling subur, tanah yang paling makmur, sehingga akan ada pendapatan yang akan berlipat sehingga menimbulkan investasi baru bagi rakyat Aceh. Tapi saya harus wanti-wanti Mbak Indah, bahwa narkotika di Aceh itu menjadi kejahatan nomor 1. Nah ini harus menjadi perhatian kita. Sudah bicara kejahatan nomor 1, ancaman bagi kualitas sumber daya manusia kita ke depan. Nah ini juga yang harus hati-hati. Saya kadang-kadang kemarin ada sempat ikut diskusi lah ya. Ada orang menuding saya tidak setuju legalisasi kebutuhan medis ini, dianggap saya punya statement yang masih prematur. Bagi saya tidak ada masalah ya. Perbedaan pendapat dalam legalisasi kebutuhan medis ini ya itu kan hak. Tapi saya melihat masih banyak mudaratnya kan. Mungkin juga keterbatasan ilmu saya melihat ganja itu bermanfaat. Tapi menurut saya untuk kebutuhan hari ini ya masih adalah sektor lain yang dalam hal ini untuk kebutuhan kita mengangkat sumber pendapatan yang kita miliki di Aceh. Saya pikir itu Mbak, bidang kesehatan. Bidang kesehatan. Ya. Kalau untuk masa kita di Bapak, bagaimana kemudian percepatan untuk pengajaran? Nah, dari 2022 ketok palu kemarin, kita keinginan dinas kesehatan ini terbuka sama kita. Terbukanya dalam hal ini, mana sih dari 5 rumah sakit regional itu yang kira-kira 2023 itu sudah fungsional. Tapi inilah kadang-kadang sudah masuk anggarannya, sudah disebar lagi sehingga ya hanya infrastruktur yang dikejar dan belum ada yang fungsional. Nah makanya saya bilang kemarin ke teman-teman, ayolah di Banggar nanti kalaupun ada anggaran yang kita poskan ke rumah sakit regional, jangan semuanya lagi, udah kita prioritaskan mana nih yang kira-kira rumah sakit regional yang kebutuhannya sedikit lagi anggarannya bisa untuk kita fungsionalkan. Kita fokus ke sana aja. Apakah diambil di Barat Selatan 1, Timur Utaranya 1, sehingga rentang kendali masyarakat untuk berobat itu bisa terbantu dengan hadirnya rumah sakit regional itu. Ini menurut saya itu menjadi salah satu kunci kita di bidang kesehatan dalam proses memberikan perhatian dan pelayanan bagi masyarakat Aceh. Jangan kemana-mana pemirsa, kami masih akan kembali setelah yang satu ini. Anda masih menyaksikan Suara Dewan Aceh TV pemirsa, dan kita masih melanjutkan perbincangan kita dengan Pak Safarudin, Wakil Ketua DPR Aceh. Kalau tadi Pak, misalnya kita bicara juga SDM kan. SDM apa poinnya banyak sekali, misalnya salah satunya efek yang ditimbulkan, misalnya salah satunya dari narkotika. Kemudian bagaimana kemudian game online yang menyasar anak-anak. Ini generasi penerus yang mungkin akan menggantikan posisi Bapak di sini. Iya, benar. Pemimpin kita lah. Malah mungkin lahir gubernur-gubernur kita yang suka game online ini susah nanti ya. Atau juga anggota DPR yang ketagihan main beli-beli chip gitu kan. Itu kan susah juga gitu kan. Nah, saya juga melihat fenomena ini fenomena yang harus segera mendapatkan perhatian serius bagi kita. MPU kemarin berulang-ulang, mungkin kita mendorong fatwanya itu disosialisasi benar-benar kuat gitu sampai ke sekolah-sekolah menurut saya gitu ya. Harus ada razia. Kok dulu kan saya sekolah SD, SMP, kemudian SMA di masanya saya Mbak Indah, mungkin masanya Mbak Indah pasti mungkin akan merasakan yang sama di saya waktu itu. Sering ada setiap bulan kah dirazia. Tas kita dirajia ada rokok atau ada ganja, ada apalah gitu kan, ada pisau, kan ada juga dulu. Kalau zaman saya itu kan zaman yang suka main silat, karena lagi semangat main silat pasti bawa senjata. Itu dirajia oleh guru-guru. Nah itu yang saya tidak lihat lagi kebijaksanaan, yang sehingga akan melahirkan bahwa ada
ada kesan bahwa dunia pendidikan kita nggak terurus dengan baik. Nah, ya soalnya kita lihat aja prestasi yang kita dapat hari ini. Ya jangan kita kejar popularitas lah dengan ada prestasi satu menutupi kekurangan yang ribuan. Menurut saya itu. Jadi lebih baik kita apa adanya, ungkapkan apa persoalan. Sama termasuk kebijakan umum anggaran 2023. Saya sudah sampaikan ke Bapeda dan tim anggaran pemerintah Aceh, di Dinas Pendidikan harus menjadi perhatian serius bagi kita. Karena ini menyangkut soal generasi kita. Nah, bagaimana upaya dunia pendidikan itu, pemerintah yang leadnya di Dinas Pendidikan itu melihat fenomena game online misalnya ya, melihat fenomena lain terhadap siswa-siswi ya, mungkin kewenangan kita di tingkat provinsi itu dia ada di SMA kemudian SMK, itu melihat terhadap fenomena itu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tertibkan sebagai pengendali dan memberikan perhatian terhadap rakyat Aceh. Arahnya komunikasi udah seperti apa Pak untuk itu misalkan atau untuk membangun SDM? Ya bagi DPR tentu kan sekali lagi kan ditanya soal regulasi nantinya kan. Ya artinya ada nggak kanun yang membatasi ya ruang-ruang publik. Ya, ruang-ruang publik misalnya kok dulu kita kan ada sahkan kanun terhadap bebas rokok. Rokoknya boleh di mana? Kan ada penempatan itu dengan standarisasi regulasi yang sudah kita sahkan kemarin gitu ya. Nah, sekarang mungkin di ruang-ruang publik apalagi kita Aceh, banyak warung-warung kopi, banyak wifi. Ini kan media. Ya, media yang harusnya menjadi perhatian bagi kita. Jangan sempat media-media yang mudah terhadap teknologi ini dimanfaatkan untuk game online, untuk kebutuhan-kebutuhan menurut saya tidak produktif dalam peningkatan kualitas manusia di Aceh. Nah itu menurut saya harus ada sinergi pemerintah provinsi, kabupaten kota, ya camat dan juga geci di Gampung itu bersinergi untuk punya perhatian serius terhadap fenomena tersebut. Akankah juga dikanunkan nanti Pak? Ya itu kan ya pasti menurut saya itu kan tergantung dorongan ya. Menurut saya kanun pun kalaupun kita buat harus berefek efisiensi dan efektivitasnya juga. Jangan nanti kanun terlalu banyak, regulasi yang kita mubazir. Ya kita lihat aja mana sih yang bisa kita lakukan untuk langkah awal terhadap persoalan itu, Mbak. Baik. Prioritas sekarang Pak untuk kanun apa Pak yang sedang dikejar? Ya banyak nih yang sudah dikerjakan, salah satunya mungkin menyelamatkan masyarakat kita yang melakukan penggalian sumur-sumur minyak. Ya kan ini kan harus diatur ya. Jangan sempat dianggap mereka hanya mendapatkan sedikit tanpa ada regulasi yang mendukung. Mungkin salah satunya itu yang di tahun ini yang sedang digodok oleh teman-teman di Badan Legislasi DPR Aceh, di samping kanun-kanun yang mungkin sudah menjadi 10 prioritas kanun. Saya mungkin lupa, tapi nanti datanya saya akan share ke teman-teman media. Baik, artinya kemudian bagaimana pengelolaan sumber daya alam ya Pak? Sumber daya alam salah satunya ada kanun perpustakaan ya. Kepustakaan ya ini juga sudah RDPU kan, rapat dengar pendapat umum. Kita lihat bagaimana hasilnya nanti bulan 10 kita pastikan berapa kanun yang nanti akan dihasilkan di DPR Aceh sebagai produk hukum baru di Aceh. Dan saya mengatakan ke teman-teman, kita jangan kejar tayang terus kanunnya. Kanun yang sudah ada ini harusnya bagi pelaksanaannya kita harus evaluasi juga. Ini juga menjadi PR kita untuk melihat kanun itu berjalan atau tidak. Oke. Pak, gimana dong persiapannya 2024? Siapa tuh? Saya Mbak Indah. Mungkin di setiap tempat orang tanya juga nih, Pak Safar 2024 persiapannya kemana? Saya katakan sebagai politisi ya pasti adalah keinginan ya mempertahankan apa yang sudah kita miliki. Tapi sekali lagi saya katakan, saya sedang menikmati, saya sedang melakukan pengabdian, janji saya terhadap daerah pemilihan itu saya tuntaskan dulu. Dan soal nanti izinkan saya akan berikhtiar kembali 2024 melalui pemilu legislatif dan kontestasi lain. Nah, saya mengatakan saya sangat membuka pribadi saya, tapi tergantung pada faktor kesehatan, rezeki, umur panjang, dan peluang. Karena orang politik pasti berpikir terhadap momentum. Dia akan hitung apakah momentumnya cocok untuk di sini, atau berhenti dulu, atau bagaimana itu nanti dihitung, Mbak. Kalau soal saya, sudah misalnya gitu. Bapak? Nggak tahu ya, Mbak. Nanti ya kita tunggu aja. Kemarin sudah lihat
dengan Haji Uma? Menurut saya itu kan soal ekspektasi, soal ya pembicaraan di ruang-ruang publik. Saya berterima kasih sekali lagi sebagai figur yang anak muda baru di Aceh, sedang dalam proses belajar. Alhamdulillah terhadap apresiasi yang sangat tinggi hari ini saya dapatkan beberapa media, beberapa tempat saya sudah didengung-dengungkan gitu ya. Tapi bagi saya jujur saya belum berpikir kemana-mana Mbak, kecuali mempersiapkan kualitas saya. Ketika nanti saya ditempatkan pada posisi yang diinginkan sesuai dengan ekspektasi itu, insya Allah saya sudah siap menjalankan amanah itu. Hitung-hitungannya udah ada ya Pak? Insya Allah pasti dong Mbak, sebagai orang politik ya. Baik. Ditunggu ya Pak, gini apa namanya perkembangannya ya Pak? Ya siap, insya Allah. Selatan sudah ini Pak, suaranya sedang dikejar. Ya Barsela itu menjadi sebuah komunitas, sebuah wilayah yang menurut saya perlu mendapatkan perhatian. Ya kami harus sampaikan Mbak, kami orang Barat Selatan kadang-kadang ya membuat komunitas dan membuat gerakan-gerakan Barsela ini menurut saya adalah sesuatu keinginan kita supaya kita mendapatkan perhatian yang berimbang oleh pemerintah Aceh. Menurut saya hari ini sudah mendapatkan kesempatan itu, bahwa Barsela sangat diterima di pemerintah Aceh, terbukti dengan penempatan beberapa kader-kader ya, orang-orang Barsela. Ya tentunya ini menjadi kebahagiaan bagi kami dan tentunya ya salam hormatlah kepada siapapun yang telah memberikan kesempatan itu kepada orang-orang Barsela, Mbak. PBSI gimana Pak? PBSI alhamdulillah nih Mbak Indah, saya dipercaya nih jadi ketua PBSI periode 2022-2026 ya. Saya insya Allah karena sudah dimandatkan, awalnya memang saya enggak menarik Mbak. Saya enggak mau ada organisasi yang saya pimpin lagi sebenarnya ya. Banyak Pak kesini-kesini. IKUSU ya Pak? IKUSU saya dijebak malah. Kalau PBSI memang tidak ada keinginan. Ya, saya dulu digadang-gadang ada beberapa Pemprov ya, cabang olahraga yang menginginkan saya sebagai panglimanya, sebagai ketuanya. Tapi saya katakan saya menolak itu berkali-kali. PBSI datang rame-rame beberapa pengcap melihat situasi dan perkembangan PBSI belum jalan ya, belum di arah yang dianggap bangkit untuk dunia olahraga bulu tangkisnya di Aceh. Ya saya kebetulan di samping olahraga sepak bola, yang itu saya sebagai atlet sepak bola memang, ini sekarang sudah berhenti nggak lagi semenjak jadi anggota DPR. Saya menarik bulu tangkis karena memang di samping olahraga sepak bola saya hobinya di bulu tangkis. Nah menarik, tapi saya sampaikan teman-teman PBSI, boleh tapi saya nggak boleh dipertandingkan. Akhirnya aklamasi, alhamdulillah, dan sekarang saya sedang mempersiapkan arah kita persiapan PON 2024 yang tuan rumahnya kan Sumut dan Aceh, tapi bulu tangkis mainnya di Medan. Nah, kita sedang persiapkan, mudah-mudahan didoakan ya Mbak. Saya insya Allah tahun 2022 ini sudah bangun dalam pokir saya, usulan pokir saya itu lapangan bulu tangkis, gedung olahraga di Aceh Barat Daya, di kampung halaman saya. Insya Allah doakan Mbak Indah, saya sudah masukkan juga di RKPA, angkanya 20 miliar untuk gedung PBSI di tingkat provinsi, yang dulunya tidak pernah ada. Dipusatkan di Kota Banda Aceh. Di Kota Banda. Di Banda Aceh, supaya ada legacy ya, legacy jadi ketua PBSI apa sih kenang-kenangan, kalaupun tidak prestasi minimal ada gedungnya sebagai tempat fasilitas menunjang terhadap prestasi yang kita ingin dapatkan nantinya. Baik. Gitu Mbak. Itu di PBSI ya Pak? So. Masya Allah. IKUSU apa? Dan kemudian banyak ke lainnya. IKUSU ini kan soal apa ya? Soal senior-senior. Lihat posisi kita hari ini, ya semangat untuk mengkonsolidasi ini harus orang yang sedang dalam ya penugasan ya, seperti saya hari ini kan, memudahkan untuk menarik yang lain gitu. Itu aja. Jadi sebenarnya ini semuanya teman-teman, Pak Dr. Saifuddin, Bang Supriyadi dan teman-teman lain yang ada di IKUSU wilayah Aceh, Pak Jafar itu ikut masuk, itu asisten 1 kan. Ya intinya saya sekali lagi saya katakan IKUSU itu juga bukan tempat untuk melakukan pertandingan dengan siapapun, atau teman-teman IKA Unsia atau IKA yang ada di universitas yang ada di Aceh, tapi untuk menyandingkan, mensinergikan semangat kita memberikan kontribusi. Apa sih yang bisa kita hadirkan untuk pemerintah Aceh, kontribusi baiknya dalam pembangunan Aceh yang berkelanjutan. Pastinya itu saja. Juga ada ini ya Pak ya, arahan-arahan untuk membangun budaya juga. Pasti bisa jadi, kan? itu. Ada kolaborasi ini misalkan antara Sumatera Utara dan universitas yang ada di Aceh.
Ya, ya USU kan kalau dilihat kalau lihat universitas saya itu ya, itu sebenarnya pendiriannya itu ada orang Aceh punya andil besar. Jadi hubungan USU dengan Unsia itu seperti abang adik. Jadi menurut saya ketika banyak alumni USU di Aceh itu bukan hal yang luar biasa, menurut saya biasa saja. Jadi orang USU yang ada di Aceh menurut saya adalah orang Aceh yang kebetulan punya kesempatan bersekolah di luar Aceh. Dan kebetulan USU itu juga sangat dekat. Sampai hari ini itu masih menerima di jalur PMDK, PMP, prestasi yang jalur undangan lah, SMA jalur undangan itu orang Aceh banyak mendapatkan kesempatan itu. Nah itu jalur itu. Jadi menurut saya kehadiran IKA USU di wilayah Aceh adalah hadirnya untuk menyandingkan dengan IKA-IKA yang ada di Aceh untuk memberikan peran kita sebagai bersama alumni dengan alma mater kita yang berbeda terhadap kebaikan kemajuan Aceh. Itu saja, lain tidak ada, Mbak. Itu dia Pak ya. Jangan dipelintir-pelintir ada pencitraan, enggak. Insya Allah enggak lah, mudah-mudahan ya, Mbak ya. Insya Allah enggak, udah langsung di ini ya Pak. Iya, kita harus batasin itu karena Mbak Indah tadi udah bilang nih makin kesini makin banyak nih organisasi. Saya enggak mempersiapkan apapun. Sekali lagi saya katakan nih, saya sosok orang yang mengalir apa adanya. Saya tidak berpikir saya akan jadi apa ke depan. Cuma saya sedang siapkan. Ya, sekarang saya masih sekolah lagi nih Mbak, saya sedang siapkan. Nanti toh ketika ada sesuatu itu muncul tampil saya, artinya saya sudah siap dengan jabatan itu. Baik, saya ingin memperjelas Bapak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Indah. Sama, terima kasih banyak waktunya Bapak. Terakhir untuk 2023 Bapak yang lebih ditekankan dan juga harapan untuk masyarakat semua Bapak, silahkan. Baik, ya insya Allah lah, artinya dengan semangat Pak Penjabat Gubernur Aceh yang baru Pak Ahmad Marzuki, saya mengapresiasi lah semangat beliau di awal sejak dilantik dan beliau mengungkapkan gagasan beliau terhadap Aceh. Kita harus hadirkan Aceh yang lebih baik, Aceh yang bermartabat salah satunya membangun relasi dengan hubungan DPR Aceh. Nah tentunya dengan kebaikan relasi hubungan DPR dengan pemerintah Aceh itu akan berdampak manfaat baik bagi masyarakat Aceh. Ya arti apa yang berdampak baiknya adalah peran serta pokok-pokok pikiran, usulan masyarakat yang mungkin dititipkan oleh DPR Aceh kepada DPR Aceh itu bisa tersampaikan dan bisa langsung tereksekusi oleh pemerintah. Jadi dengan hubungan baik inilah menjadi modal bagi kita untuk memberikan kebaikan bagi rakyat Aceh. Dan mari kita tunggu gebrakan dari Gubernur Aceh yang baru ini, dalam hal ini penjabat Gubernur Aceh Pak Ahmad Marzuki bersama DPR Aceh terhadap gebrakan terobosan baru untuk peningkatan dan juga pemberdayaan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh yang lebih baik. Saya pikir ekonomi itu. Dan semua sektor pastinya. Iya, insya Allah. Ya. Kita harapkan bersama. Pak Safarudin, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Indah. Sekali lagi. Pak. Dokter kandidat juga ya Pak ya? Kandidat, insya Allah. Mudah-mudahan. Sukses terus Bapak, sehat-sehat terus. Terima kasih Mbak Indah, jaga kesehatan. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Ya, baik. Terima kasih untuk Anda pemirsa sudah menyaksikan kami. Saya mewakili seluruh kerabat kerja petugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sampai jumpa. Amin.